Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Mawarni, SPD MPD, dosen tetap pada program studi pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cordova. Dengan penuh komitmen dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia, pada kesempatan ini saya menyampaikan pernyataan diri dosen pada bidang pendidikan dan pengajaran sebagai bagian dari unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT. Pada video ini dibuat sebagai bagian rangkaian pemenuhan sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia dengan kode mata kuliah WUC 04202. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib universitas dengan bobot 2 SKS yang ditempuh oleh seluruh mahasiswa semester 2 Universitas Cordova. Perkuliahan berlangsung selama 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali materi, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menunjukkan penguasaan konsep teoritis, pengetahuan dan keterampilan berbahasa Indonesia yang mencerminkan sikap cinta tanah air dan nasionalisme, menerapkan prinsip komunikasi ilmiah yang kritis, sistematis, jujur dan bertanggung jawab, serta mempraktekkan komunikasi lisan dan tulisan secara efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi di lingkungan akademik maupun lingkungan sosial. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan yaitu CPMK 1 mahasiswa mampu menganalisis sejarah, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, serta mengimplementasikan ragam bahasa formal dan non-formal secara tepat sesuai dengan konteks komunikasi. CPMK 2, mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan meneliti permasalahan literasi melalui kajian artikel ilmiah dan hasil observasi lapangan di sekolah, serta menyusun hasil kajian dan penelitian tersebut dalam bentuk laporan penelitian yang sistematis, sesuai kaidah penulisan ilmiah. CPMK 3, mahasiswa mampu menerapkan kaidah ejaan bahasa Indonesia, penulisan unsur serapan, penggunaan tanda baca, dan ketepatan diksi untuk melakukan penyuntingan kesalahan berbahasa pada teks akademik. CPMK 4, mahasiswa mampu menyusun kalimat efektif dan mengembangkan paragraf yang memenuhi syarat kesatuan dan kesatuan dengan menggunakan pola penalaran ilmiah yang logis. CPMK 5, mahasiswa mampu merumuskan kerangka perencanaan karya ilmiah, mengintegrasikan teknik sitasi dan penyusunan daftar pustaka, serta menunjukkan sikap anti-plagiarisme melalui praktek parafrase akademik yang bertanggung jawab. CPMK 6, mahasiswa mampu menyajikan hasil karya ilmiah melalui presentasi akademik secara sistematis, menggunakan media visual yang efektif, serta mempertahankan argumen secara kritis dan santun dalam forum diskusi ilmiah. Adapun materi yang dibahas dalam mata kuliah ini meliputi sejarah dan ragam bahasa Indonesia, konsep dasar literasi dan keterampilan berbahasa, analisis artikel ilmiah, dan penyusunan laporan penelitian berkaitan dengan literasi. Ejaan dan penyuntingan teks akademik, unsur serapan dan tanda baca, diksi dan kalimat efektif, penalaran dan pengembangan paragraf, penulisan karya ilmiah, kutipan dan daftar pustaka, parafrase dan presentasi ilmiah. Dalam pelaksanaannya, proses pembelajaran pada mata kuliah ini mengintegrasikan 3 komponen utama yaitu delivery, interaction, dan assessment. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan student-centered learning yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek utama dalam pembelajaran. Untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, saya menggunakan beberapa metode pembelajaran yaitu ceramah interaktif,
diskusi kelompok, problem based learning, dan project based learning. Adapun sistem penilaian yang saya terapkan mencakup asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif dilakukan melalui kuis, tugas individu, tugas kelompok, proyek penelitian, serta penilaian sikap dan keterampilan selama proses pembelajaran berlangsung. Sementara itu, asesmen sumatif dilakukan melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Komponen penilaian terdiri atas nilai tugas terstruktur 55%, presensi dan keaktifan 10%, ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 20%, dengan total keseluruhan 100%. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menggunakan berbagai referensi yang relevan, baik berupa buku, modul pembelajaran, artikel ilmiah, hasil penelitian, maupun karya ilmiah yang saya susun sendiri, serta referensi dari para ahli lainnya. Berikut ini akan ditampilkan cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia, khususnya pada pertemuan ketiga, dengan materi konsep literasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Mari kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sudah siap untuk menerima pembelajaran pada pertemuan hari ini? Jadi hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang ragam bahasa ya. Yang mana hari ini kita akan membahas tentang literasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk ke teori pada pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Hari ini semuanya hadir. Pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang ragam bahasa. Kira-kira ada yang masih ingat ragam bahasa itu apa? Oke, silakan Mas Darwin. Saya Bu. Ragam bahasa adalah variasi penggunaan bahasa sesuai dengan situasi, cara berkomunikasi, lawan bicara, media, dan tingkat keformalan. Jadi ragam bahasa itu ada 4. Yang pertama ada ragam bahasa formal, yang kedua ada ragam bahasa non formal, yang ketiga ada ragam bahasa lisan, dan yang keempat ada ragam bahasa tulis. Ya, jadi pertemuan hari ini ya kita akan membahas materi tentang literasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, adapun capaian pembelajaran pada pertemuan hari ini yang pertama itu ada memahami hakikat, tujuan, fungsi dan jenis-jenis literasi. Kemudian yang kedua, memahami pentingnya literasi dalam mendukung pembelajaran bahasa Indonesia ya. Kemudian yang ketiga, memahami hubungan literasi dengan keterampilan berbahasa. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi masalah literasi di sekolah. Dan yang kelima, menyusun laporan penelitian secara sistematis sesuai dengan ya kaidah ilmiah. Kira-kira ada yang pernah mendengar apa itu literasi? Saya Ibu, menurut saya literasi adalah kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis dengan baik. Nah, dengan kemampuan tersebut, seseorang dapat memahami bacaan dan menuangkan ide atau pikirannya ke dalam tulisan. Ya, itu adalah jawaban dari Nura ya. Terima kasih Nura. Oke, sekarang kita lihat ya, apa itu literasi ya. Bisa dilihat semuanya, literasi merupakan kemampuan seseorang dalam membaca, ya, kemudian menulis, memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan menghasilkan informasi untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, ya. Nah, selain dari itu, ya, dalam konteks pendidikan, literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, tetapi
juga mencangkup kemampuan berpikir kritis, ya, menganalisis informasi, menyampaikan gagasan dan memanfaatkan informasi secara tepat dan bertanggung jawab. Ya, jadi itu adalah hakikat dari literasi. Oke, sekarang kita lanjut ke materi tentang tujuan literasi. Oke, bisa disebutkan yang pertama literasi itu apa tujuannya? Ya, meningkatkan kemampuan memahami informasi. Ya, kemudian yang kedua apa? Ya, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Kemudian yang ketiga? Ya, membentuk kebiasaan membaca dan menulis. Ya, kemudian yang keempat? Meningkatkan kemampuan komunikasi. Ya, meningkatkan kemampuan komunikasi. Dan yang kelima apa? Mengembangkan kreativitas dalam menghasilkan karya. Ya, mengembangkan kreativitas dalam menghasilkan karya. Ya, dan yang terakhir itu apa? Iya, yang terakhir itu adalah membantu seseorang dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat, ya. Jadi itu adalah tujuan dari literasi. Kemudian selanjutnya itu adalah fungsi dari literasi. Fungsi literasi ada berapa? 4. Ada 4, ya. Jadi ini adalah fungsi literasi. Yang pertama itu adalah sarana memperoleh pengetahuan, ya. Jadi sarana memperoleh pengetahuan, fungsi dari literasi ini adalah membantu seseorang memperoleh pengetahuan dari berbagai sumber, ya, bisa dari buku, ya, kemudian dari artikel, dari jurnal, ya, dan media digital lainnya. Itu adalah fungsi literasi sebagai sarana memperoleh pengetahuan, ya. Kemudian yang kedua apa? Ya, fungsi yang kedua itu adalah sebagai sarana berpikir kritis. Ya, fungsi dari sarana berpikir kritis ini yaitu literasi melatih seseorang untuk berpikir kritis, ya, dalam memahami informasi, yang mana seseorang tidak hanya menerima informasi begitu saja, tetapi juga mampu menganalisis, kemudian membandingkan, ya, mengevaluasi dan menarik kesimpulan, ya, berdasarkan fakta yang diperoleh. Artinya, ya, di sini ketika seseorang memiliki kemampuan literasi berpikir kritis, ketika menerima informasi itu tidak ditelan mentah-mentah, tetapi diolah terlebih dahulu informasi yang didapat, seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, ya, sarana komunikasi. Nah, peran sarana komunikasi di dalam literasi, ya, yaitu membantu seseorang menyampaikan ide, pendapat, dan informasi dengan jelas, ya, baik secara lisan maupun secara tertulis. Oke, jadi itu fungsi literasi komunikasi. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir itu adalah sarana pengembangan diri. Jadi fungsi dari literasi sebagai sarana pengembangan diri ini adalah literasi membantu seseorang, ya, mengembangkan potensi diri melalui proses belajar yang berkelanjutan, ya. Semakin baik kemampuan literasi seseorang, maka semakin mudah juga ia memperoleh pengetahuan yang baru untuk meningkatkan keterampilan yang dimiliki, ya. Jadi itu adalah fungsi dari literasi, ya. Oke. Selanjutnya jenis-jenis literasi. Ada yang tahu jenis-jenis literasi ada berapa? Ada 5, ya. Yang pertama apa? Ya, yang pertama itu ada literasi membaca. Apa itu literasi membaca? Membuat, ya, jadi literasi membaca ini adalah kemampuan seseorang, ya, dalam memahami, menggunakan, mengolah, dan menghasilkan informasi melalui teks. Contoh, pada pertemuan sebelumnya, ya, teman-teman sudah saya minta untuk mereview sebuah artikel, ya.
yang berkaitan dengan literasi ya. Dan di situ ya ketika teman-teman sudah membaca ya jurnal tersebut, secara otomatis teman-teman juga memiliki pemahaman terkait dengan literasi. Oke. Kemudian yang kedua apa? Literasi menulis. Ya, literasi menulis. Apa itu literasi menulis? Kemampuan menyusun ide, mengembangkan paragraf, menghasilkan karya tulis. Iya, jadi kemampuan literasi menulis di sini itu terkait dengan kemampuan seseorang dalam menyusun ide, kemudian mengembangkan paragraf dan menghasilkan sebuah karya tulis. Ya, contohnya apa kira-kira? Iya, makalah. Ya, benar sekali ya. Jadi salah satu contohnya itu adalah makalah. Ya, teman-teman saya rasa sudah pernah ya membuat sebuah makalah ya. Ya, selain dari makalah juga bisa karya tulis ilmiah ya, seperti laporan penelitian ya, artikel ilmiah. Kemudian yang ketiga apa? Literasi informasi. Ya, apa itu literasi informasi? Membuat mencari, mengirim, mengevaluasi, mengenai statistik, tanggung jawab. Ya, jadi literasi informasi ini adalah kemampuan seseorang dalam mencari ya, kemudian memilih, mengevaluasi dan menggunakan informasi secara kritis, tepat serta bertanggung jawab. Kemudian yang keempat apa? Apa itu literasi komunikasi? Memahami pesan, menyampaikan gagasan, menyesuaikan bahasa, berkomunikasi secara etis, dan menggunakan media komunikasi. Iya, jadi literasi komunikasi ini adalah literasi dengan melihat bagaimana kemampuan seseorang ya memahami pesan, menyampaikan gagasan, menyesuaikan bahasa, berkomunikasi secara etis dan menggunakan media komunikasi. Kemudian yang kelima, Literasi digital. ya literasi digital. Apa itu literasi digital? Kemampuan menggunakan teknologi digital untuk mengakses, memahami, membuat, dan menyebarkan informasi secara mudah. Iya, jadi literasi digital ini merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan teknologi digital ya untuk mengakses, memahami ya, kemudian membuat dan menyebarkan informasi secara bijak. Sekarang kita masuk ke materi yang berkaitan dengan hubungan literasi dengan kemampuan berbahasa. Keterampilan berbahasa ada berapa? Saya Ibu, keterampilan bahasa itu ada 4. Yang pertama membaca, kedua menyimak, ketiga berbicara, dan yang terakhir itu menulis. Ya, tepuk tangan dulu untuk Mbak Gina. Kemudian apa hubungannya dengan literasi? Kita lihat di sini ya. Yang pertama, literasi itu ada literasi membaca, ya. Kemudian di sini literasi membaca itu memiliki hubungan dengan keterampilan membaca ya, yang mana hubungan dari keduanya ini adalah membantu memahami dan menganalisis teks. Selanjutnya yang kedua itu ada literasi informasi ya. Literasi informasi ini berkaitan dengan keterampilan menyimak dan keterampilan membaca. Membantu menemukan dan mengevaluasi informasi ya. Dan selanjutnya yang ketiga itu ada literasi komunikasi. Jadi kalau literasi komunikasi itu memiliki hubungan dengan keterampilan berbicara ya. Nah, keterampilan ini memiliki hubungan terkait dalam penyampaian ide secara efektif ya. Dan kemudian yang keempat itu ada literasi menulis yang memiliki hubungan dengan keterampilan menulis ya, memiliki hubungan terkait bagaimana menghasilkan sebuah teks yang baik ya. Dan selanjutnya yaitu literasi digital. Nah, kalau literasi digital ini memiliki hubungan dengan keempat keterampilan berbahasa ya. Fungsinya di sini di mana? Yaitu ya membantu menggunakan teknologi dalam berkomunikasi. Jadi itu adalah hubungan literasi dan keterampilan berbahasa. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya literasi dalam pembelajaran bahasa ya. Di dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama apa?
meningkatkan kemampuan dalam memahami dan mengkaji berbagai sumber data. Iya, yang pertama itu adalah meningkatkan kemampuan dalam memahami dan mengkaji berbagai sumber teks. Kemudian yang kedua apa? Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Ya, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis ya. Kemudian yang ketiga? Meningkatkan keterampilan menulis. Ya, meningkatkan keterampilan menulis. Kemudian yang keempat? Kemampuan berkomunikasinya. Ya, memperkuat kemampuan berkomunikasi ilmiah. Dan yang terakhir? Mengembangkan kemampuan literasi dan kemandirian belajar. Iya, mengembangkan kemampuan literasi dan kemandirian belajar ya. Jadi itu adalah materi terkait tentang literasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke materi selanjutnya? Saya Ibu izin bertanya terkait penjelasan mengenai jenis-jenis literasi tadi. Saat ini kebanyakan mahasiswa menggunakan kecerdasan buatan AI untuk mengerjakan tugasnya. Jadi apakah bantuan AI ini termasuk dalam kategori literasi digital kah atau literasi informasi? Oke, baik. Itu adalah pertanyaan dari Mbak Amel ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kira-kira ada yang bisa menanggapi atau membantu Ibu untuk menjawab? Saya Bu, menurut saya AI lebih masuk ke literasi digital Bu, karena menggunakan AI kita harus menggunakan teknologi internet dan aplikasi digital modern. Itu adalah tanggapan atau jawaban dari Mbak Santi ya, jawaban yang sangat bagus sekali. Ya, literasi digital dengan literasi informasi itu bisa dipisahkan ya. Kenapa? Jadi di sini perannya memiliki peran yang berbeda. Sebagai literasi digital, AI itu sebagai alat teknologinya ya, mengacu kepada bagaimana kemampuan kita dalam mengakses dan mengoperasikan platform AI ya. Sedangkan literasi informasi ya itu mengacu kepada sumber datanya ya, yang mana di sini mengacu kepada bagaimana kita mencari informasi dan menyaring informasi yang terdapat di dalam platform AI tersebut. Jadi itu adalah peran dari kedua literasi tersebut, seperti itu ya. Oke, sudah paham semuanya? Oke. Sekarang Ibu minta teman-teman untuk ya membuat kelompok. Oke. Sekarang sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, sekarang tugasnya adalah di sini bisa dilihat di layar, ini ada barcode. Ya, silakan di-scan barcode-nya. Ya, jadi di sini nanti kalian langsung diarahkan kepada sebuah artikel ya. Silakan di-scan. Ayo silakan didiskusikan. Mau nomor yang berapa? Silakan diskusi. Oke, berarti di sini kelompok 1 mendapatkan materi terkait dengan identitas artikel dan peran guru bahasa Indonesia dalam gerakan literasi sekolah. Kemudian kelompok 2 dapat materi tentang konsep literasi yang dibahas di dalam artikel itu, ya. Kemudian kelompok 3 terkait strategi peningkatan membaca dan menulis. Ya, kemudian kelompok 4 terkait ya permasalahan literasi yang ditemukan di dalam artikel tersebut. Sekarang Ibu kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Silakan. Silakan kelompok 1. Nah, ada identitas artikel. Yang pertama itu judul artikel, yaitu peran guru bahasa Indonesia dalam meningkatkan gerakan literasi membaca dan menulis siswa di SMAN Negeri 3 Sumbawa Besar. Kemudian ada penulisnya yaitu Heni Mawarni dan Novi Sri Wahyuni. Kemudian nama jurnal yaitu Jurnalis Trendy, Jurnal Linguistik, Sastra dan Pendidikan. Oke, itu adalah jawaban dari kelompok 1 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini jawaban dari semua kelompok itu jawabannya sangat bagus sekali ya. Sekarang mari kita lihat jawaban yang kalian sampaikan tadi apakah sudah sesuai atau belum.
dari identitas sampai dengan permasalahan yang terdapat di dalam artikel tersebut ya. Oke, jadi di dalam identitas artikel ya, identitas artikel itu seperti yang sudah disampaikan tadi oleh kelompok 1 ya. Yang pertama itu ada judul artikel ya, tadi juga sudah disampaikan terkait judulnya ini tentang peran guru bahasa Indonesia dalam meningkatkan gerakan literasi membaca dan menulis siswa di SMA Negeri 3 Sumbawa Besar ya. Kemudian penulis di sini ada Heni Mawarni dan Nopi Sri Wahyuni. Kemudian nama jurnal ya. Jadi nama jurnal ini adalah tempat jurnal ini dipublikasikan ya, yaitu namanya Jurnalis Trendy. Kemudian ini yang belum ada tadi ya, yaitu volume dan nomor ya. Jadi volumenya ini ada volume 8, kemudian nomor 1 ya, dan tahun terbit. Jadi tahun terbitnya itu yaitu di tahun 2023 ya. Kemudian di dalam artikel ini ya, konsep literasi yang dibahas itu hanya fokus kepada literasi membaca dan menulis saja ya. Oke, jadi itu adalah jawaban yang kita temukan di dalam artikel yang sudah kalian analisis ya. Kita lanjut ya. Sekarang silakan teman-teman kembali ke tempat duduk masing-masing, kursinya dirapikan terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Ada yang mau bertanya terkait analisis artikel yang sudah kalian lakukan? Silakan angkat tangan. Bagaimana cara menemukan nomor volume, nomor edisi, dan nomor halaman pada sebuah artikel jurnal? Kira-kira ada yang bisa menjawab nomor volume, nomor edisi dari sebuah jurnal itu bisa kita temukan di mana? Saya informasi volume, nomor edisi dan halaman dapat ditemukan pada bagian awal artikel jurnal. Jawaban Mbak Salva sudah benar. Jadi informasi mengenai nomor volume, nomor edisi, dan nomor halaman umumnya terdapat pada halaman pertama artikel jurnal ya, baik di bawah identitas jurnal maupun pada bagian header and footer. Pada beberapa jurnal elektronik ya, biasanya informasi tersebut juga tersedia pada halaman website artikel sebelum file PDF diunduh. Ya, jadi itu adalah jenis-jenis dari literasi yang sudah kita bahas secara bersama dan juga sudah kita praktekkan bagaimana cara fungsi atau peran dari literasi tersebut ya. Oke, sekarang sebelum kita menutup ya pada pertemuan hari ini, ada yang bisa menyimpulkan materi pada pertemuan hari ini? Kesimpulannya, literasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia merupakan kemampuan yang tidak hanya berkaitan dengan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup kemampuan memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan menghasilkan informasi secara kritis. Oke, jadi Ibu ada tugas ya, ini kelompok ya. Tugas ini nanti dijadikan sebagai tugas akhir ya. Jadi kalian akan mengumpulkan tugas ini pada akhir semester. Ya, tugasnya ini sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bentuk tadi. Ya, silakan kalian mengidentifikasi terkait permasalahan literasi yang ada di sekolah. Ya, oke. Sudah paham kira-kira semuanya? Oke. Kalau sudah paham, ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.